Halo Sobat Otomotif, ketemu lagi dengan saya Leo di channel APM, Armada Putra Mobil. Kali ini saya mereview sebuah mobil yang spesial, Toyota Fortuner tipe G 2500cc tahun 2011. Simak video ini sampai selesai. Untuk yang pertama, kali ini saya mereview bagian depannya dahulu. Kalian bisa lihat, ini adalah generasi Fortuner yang pertama kali keluar pada tahun 2011. Untuk grillnya sendiri, kalian bisa lihat, ini ada bahan full dari sini sampai ujung sini, dia menggunakan chrome untuk bagian atasnya. Dan di bagian tengah dan bawahnya dia menggunakan plastik yang menyatu dengan logo Toyotanya. Dan ini cukup unik ya, di mobil-mobil lain yang biasanya dia pakai chrome-chromean semua, ini dia ada plastiknya yang berwarna abu-abu. Jadi tampak lebih bagus dibandingkan dengan mobil-mobil yang setaranya, Fortuner atau Innova Venturer atau Pajero Sport pastinya. Dan karena ini menyatu dengan ini, jadi kelihatan ya, dia modelnya kalau ada bekas coretannya itu dia sangat kelihatan. Itu mungkin kekurangannya. Dan untuk mesinnya sendiri, kalian bisa lihat ini masih sangat amat bersih dan dia dibekali dengan mesin 2KD 2500cc diesel yang pastinya. Jadi untuk tenaganya kalian nggak perlu diragukan lagi, pasti enak tenaganya, apalagi untuk di jalan tol sudah pasti enak untuk tenaganya. Dan yang pasti untuk perawatannya pun juga mudah karena dia sudah menggunakan mesin diesel ya pastinya. Jadi untuk cari bensinnya pun juga lebih mudah. Oke, untuk bempernya sendiri kalian bisa lihat ini masih sangat mulus, belum ada bekas tabrak atau bekas banjir bempernya. Dia untuk lampunya dia sudah dilengkapi dengan lampu proyektor di bagian sini, dan lampu sen yang masih bolam, dan lampu utama juga yang masih bolam, dan ada juga lampu fog lamp kanan kiri di bagian sini. Oke, kita lanjut ke bagian samping dari Toyota Fortuner ini. Nah, seperti segmennya, mobil ini masuk ke dalam segmen SUV, jadi dia sangat tinggi. Untuk naiknya pun kita butuh effort lebih ya, terutama cewek-cewek nih yang tiba pakai mobil ini. Kalian ketika sudah di dalam kalian pasti nyaman, tapi ketika ingin naik kalian agak susah, apalagi kalau kalian pakai rok. Dan untuk tapi kalian juga perlu khawatir karena kalian sudah disiapkan satu buah tempat untuk pijakan kaki di bagian kanan maupun bagian kirinya juga sudah ada untuk pijakan kakinya, jadi memudahkan kalian kalau kalian mau masuk ke dalam mobil. Dan kita review untuk bagian sampingnya. Untuk bagian bodinya ini masih sangat mulus ya, warna hitamnya masih pekat, dan juga belum ada bekas cat baru atau cat ulang di bagian bodinya sama sekali. Dia masih benar-benar full original dari tahun 2011. Dan untuk bannya sendiri, dia dilengkapi ban yang besar dengan velg yang masih belum 2 ton. Velgnya dia masih single tone ya, masih karena di tahun 2011 mungkin belum musim untuk velg tersebut. Tapi di bagian spionnya dia sudah dilengkapi dengan cover menggunakan chrome ya untuk ininya, walaupun ini chrome plastik bukan chrome metalik. Dan sudah ada lampu ratingnya juga di bagian spionnya, dan spionnya pun sudah retract. Oke, dia sudah retract untuk spionnya. Dan untuk handle-nya dia belum ada tombol untuk membuka otomatis untuk handle-nya, karena di tahun segitu memang dia belum keles ya. Yang pasti mobil ini masih menggunakan kunci biasa. Ini dia kunci, dia masih menggunakan kunci biasa, bahkan ada 3 kuncinya, spesial banget. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari Toyota Fortuner ini. Oke, yang pasti untuk bagian belakangnya sendiri kalian mengingatkan kita kepada mobil Land Cruiser yang tipe Cygnus. Jadi dia mirip, tapi yang model yang tipe Cygnus itu dia agak mengkotak ya di bagian sininya. Di bagian turun sini dia agak mengkotak untuk lampunya. Tapi untuk jenis lampunya sepertinya dia mirip. Bentuknya juga hampir sama untuk yang tipe Toyota Land Cruiser yang Cygnus ya, dia hampir mirip untuk bagian belakangnya. Dan volume dari mobil ini itu sangat amat besar. Kalian bisa lihat di videonya ini benar-benar mobilnya besar ya. Menurut saya ini dibandingkan dengan Pajero yang lama, Pajero yang sama dengan tahunnya, ini jauh lebih besar. Kita juga nyetir terasa jauh lebih hati-hati karena haluannya pun pasti lebih lebar dibandingkan dengan Pajero. Dan untuk bagian belakang sendiri dia sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan 2 buah sensor parkir ya pastinya. Dan sudah ada spoiler yang sudah menyatu dengan stop lamp di bagian belakang. Dan untuk lampunya ini dia masih menggunakan bolam semua untuk bagian lampunya karena ini tahun 2011. Oke. Untuk di bagian sebelah kanan dia ada logo 2500cc dan tipe G, dan di bagian sebelah kiri ada logo Toyota Fortuner. Dan untuk bempernya sendiri ini masih sangat mulus, belum ada bekas tabrak atau bekas banjir, bahkan catnya pun masih original, belum ada cat ulangnya ya pastinya ya. Ini masih betul-betul original. Dan di bawahnya ada cover untuk menutup
ban serepnya. Oke, kita buka bagian bagasinya. Nah, modelnya, dia model kursinya sama dengan Pajero, dia tidak ada kayak tuas peningginya ya. Dia model kursinya nempel dengan bagian bawah. Jadi mungkin yang di bagian paling belakang kurang nyaman, tidak senyaman dengan mobil-mobil yang sekarang karena ada tuasnya ya modelnya di belakangnya, atau mobil-mobil yang kelasnya di bawahnya. Karena ini dia volume bannya besar, jadi dia menggunakan kursi yang nempel pada bawahnya. Oke, dan di sini sudah ada toolkitnya juga dari bawaannya, dan ada 2 buah AC untuk penumpang bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian tengah dari mobil ini. Nah, kali ini kita sedang berada di bagian belakang, bagian si tengah ya, dari Toyota Fortuner tipe G tahun 2011 atau Toyota Fortuner generasi yang pertama. Dan ya, seperti mobil-mobil lama di zamannya, untuk build quality-nya pastinya ini lebih bagus dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang yang sekarang ya. Pasti build quality-nya lebih maksimal untuk mengerjakannya, karena ini di masanya dia mobil yang kelasnya sudah menengah ke atas. Dia mobil yang sudah bukan mobil yang entry level lagi. Dan untuk AC-nya sendiri dia disediakan AC 2 buah untuk bagian penumpang di tengah pun. Jadi kita tidak perlu rebutan kita tidak perlu rebutan dengan penumpang sebelahnya ya, karena kita memiliki AC sendiri walaupun di tengahnya belum ada. Dan ini adalah posisi berkendara saya, dan ini adalah posisi duduk saya. Tinggi badan saya 168 cm, dan untuk headroomnya dia sedikit kecil ya, dia hanya 3 saja, 3 jari saja, dan itu mungkin yang untuk orang yang lebih tinggi dari saya mungkin akan mentok ke atas. Dan untuk kakinya dia sangat lebar, dia ada sekitar 1 jengkal lebih bahkan untuk bagian kakinya. Dan yang saya suka adalah bahan kulitnya dari joknya. Dia menggunakan bahan kulit yang sudah premium, dan 2 bahan ya. Untuk kulitnya ada kulit model jeruk dan ada yang bandel-bandel seperti ini. Ini menurut saya ini spesial, karena di mobil-mobil sekarang kita jarang menemukan bahan kulit yang seperti ini, kecuali di mobil-mobil yang sudah menengah ke atas. Dan untuk bagian sampingnya, bagian door trim samping, dia menggunakan kain di bagian sini yang menambah kesan mewah dari mobil ini. Dan yang spesial adalah ada aksen panel wood di bagian sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan ada juga di depan yang akan kita bahas nanti ketika kita mencoba mobil ini. Untuk joknya sendiri ini benar-benar masih mulus ya, belum ada bekas coretan sama sekali untuk bagian joknya. Bahkan bagian atasnya pun dia masih benar-benar bersih, dia belum ada bekas robek-robek atau bekas yang terkelupas-kelupas. Untuk bagian sari-sari dari bahannya, dia belum ada yang terkelupas juga. Ini benar-benar masih premium, dan karpetnya pun masih original dari Fortuner. Dan untuk kursinya ini bisa maju mundur ya. Nah, kursi tengahnya dia bisa maju mundur dan bisa disandarkan juga untuk bagian jok. Bisa sampai sandar banget. Untuk bapak kalian ini mesti nyaman banget nih tidur di belakang. Dan untuk tempat penyimpanannya sendiri, dia ada 2 buah tempat penyimpanan di bagian sini, di bagian kantong di bagian belakang setir ya, ada 2 buah, dan ada 1 buah cup holder bagian sebelah kiri, dan 1 buah juga cup holder bagian sebelah kanan, dan ada tambahan 2 buah cup holder bagian tengah, dan ada 1 buah armrest. Jadi buat kalian yang suka bawa orang tua keluar kota, buat kalian yang ingin ngajak orang tua jalan-jalan, pakai mobil ini sangat amat enak pastinya. Oke, kita lanjut ke bagian impresi berkendara dari mobil ini. Nah, kali ini saya sedang mengendarai Toyota Fortuner tipe G tahun 2011, 2500 cc. Dan impresi berkendara saya, first impressinya menurut saya mobil ini nyaman untuk posisi berkendaranya maupun pegangan setirnya sampai kopling dan segala macam, kaki-kakinya ini benar-benar enak ya teman-teman. Ini benar-benar mobil ini kesan premiumnya dia dapat banget mobil ini menurut saya. Bahkan menurut saya dibandingkan dengan Pajero yang tipe lama, ini jauh lebih enak, jujur saja. Ini mobil ini jauh lebih enak. Dan untuk bagian dari speedometernya sendiri, kalian bisa lihat di sini dia belum ada yang digital hanya bagian audionya saja. Tapi menurut saya ini sudah bagus ya, modelnya minimalis, ada bagian speedometer dan ada RPM-nya, dan di sebelah kanan ada pengaturan suhu dan ada takometer bensin juga di bagian kanan. Dan yang spesial adalah panel woodnya. Ini ada 2 buah panel wood di bagian tengah sini dan di bagian kanan kiri pada pintunya sudah menggunakan panel wood. Ini cukup unik ya. Untuk
audionya sendiri saya kurang tahu ini audio bawaannya atau bukan, tapi yang jelas ini sudah menggunakan Bluetooth. Walaupun sudah diganti pun kalau lebih canggih menurut saya tidak masalah. Dan untuk bagian sini dia ada MID untuk pengaturan jam ya. Kita bisa lihat jam ala-ala mobil bapak-bapak zaman dahulu. Dan ada 2 buah lubang di sini untuk tempat penyimpanan apa saja, HP, koin, HP tadi saya coba juga masuk ini. HP saya coba juga masuk bagian sini kanan kiri. Dan yang unik di tahun segitu dia sudah di tahun 2011 dia sudah menggunakan AC dengan panel yang sudah digital, walaupun untuk tombolnya dia masih menggunakan tombol biasa ya, dia belum digital, tapi dia tidak menggunakan putaran lagi, dia sudah menggunakan digital. Dan untuk pengaturan setirnya dia sudah menggunakan pengaturan setir sebelah kiri untuk mengatur audionya. Oke, kita belok dulu. Kebetulan jalannya sangat ramai ya. Nah, dan di bagian sebelah kanan ini adalah pengaturan info dan mode reset bagian sebelah kanan. Untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital tapi belum full digital ya. Dan AC-nya ini cukup dingin ya. Dia menggunakan 4 buah AC di bagian depan, dan di bagian tengah ada 2 buah AC, dan di bagian paling belakang pun ada 2 buah AC. Dan yang enak juga ini untuk transmisinya untuk transmisinya dia panjang dan tinggi, jadi buat kita nyaman ya. Beda dengan Pajero yang transmisinya dia hanya kecil bagian tengah sini, dia sudah panjang dan tinggi untuk transmisinya. Dan untuk armrestnya ini sudah cukup nyaman walaupun modelnya fix, tidak bisa dimaju mundurkan. Dan untuk kondisinya sendiri ini masih sangat mulus, belum ada bekas coretan atau bekas siletan dan segala macam, dia belum ada. Dan benar-benar coklatnya juga masih bersih, bekas-bekas noda juga belum ada bagian sini. Untuk lampunya dia model penyetan seperti ini ya, bagian kanan kiri lampu baca, dan ada tempat penyimpanan untuk kacamata. Oke, itu saja menurut saya kelebihannya. Nah, gimana? Kalian sudah lihat kan apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Toyota Fortuner 2500cc tipe G tahun 2011 ini, tipe diesel ya. Jika kalian minat, mobil ini dijual dengan harga 220 jutaan dan pastinya masih bisa nego. Kalian bisa langsung datang ke showroom Armada Putra Mobil atau Armada Putra Mandiri, Jalan Ahmad Yani nomor 57 Kota Kediri, atau kalian bisa langsung hubungi admin kami yang ada di Instagram kami, Armada Mobil Kediri. Dan kalian bisa tanya-tanya apa saja kondisi mobilnya seperti apa yang di luar kota ya, khususnya yang ada di daerah Malang, Surabaya, Jawa Tengah. Kalian bisa tanya-tanya apa saja kekurangan dan kelebihan, dan apa saja sih kondisinya seperti apa, surat-suratnya seperti apa. Kalian bisa tanya langsung ke admin kami. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Leo and see you.